Sebelum itu, saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir. Baik, teman-teman sekalian, karena Erik sudah hadir pada malam hari ini, maka marilah kita sambut beliau, Ustadz Amar Ar-Risalah, untuk menyampaikan materi seminar pranikah dengan tema membangun komitmen menuju pernikahan. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan, Mbak Rohani, dan tadi ada Mas Bayu dan Mas Dewan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebetulnya diberikan tema yang cukup unik oleh KNRP, gitu ya, komitmen kepada pernikahan. Tapi nggak apa-apa, gitu ya, karena memang hari ini ya rekan-rekan sekalian, banyak orang yang akhirnya memiliki semangat untuk membela Palestina atau semangat membela Masjidil Aqsa, karena memang dari ayah dan ibunya sudah menanamkan nilai-nilai itu sejak kecil. Akan tetapi lepas daripada itu, gitu ya rekan-rekan sekalian, mari kita sepakati beberapa hal dulu nih dalam bahasan kita, gitu ya. Pertama, harus dipahami bahwa syariat Islam mengenai pernikahan itu unik sekali. Uniknya bagaimana? Kelihatannya banyak, kelihatannya detail, akan tetapi ternyata kalau kita lihat yang diatur dalam fikih, kalau kita lihat yang diatur di dalam nas-nas sunnah atau juga kemudian nas dalam Al-Quran, ternyata itu semua pasti ujung bahasannya ditulis itu dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing di setiap negeri. Kalau kita lihat di kitab Kifayatul Akhyar, atau kalau kita lihat di kitab fikih Madzhab Syafi'i gitu ya, ada Kifayatul Akhyar, ada Al-Muhadzab atau Syarah Al-Muhadzab, ada Fathul Bari dan lain sebagainya. Itu semua pasti ending kitabnya itu ketika membahas soal pernikahan, berapa besaran mahar, berapa besaran nafkah, atau bagaimana besarnya walimah, atau kemudian apa syarat kufu, artinya apa kesepadanan dua orang sehingga akhirnya dua orang itu boleh menikah. Ternyata pasti ada kata-kata atau pasti ada kalimat diserahkan kepada kebiasaan di masing-masing negeri. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita jumpai atau kita mencari aturan-aturan pernikahan dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah atau dalam kaul-kaul para ulama ahli madhab, ternyata kebanyakan rekan-rekan sekalian itu semua tidak lepas dari pemahaman kita mengenai apa yang ada atau apa yang berlangsung sebagai tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari bahasan ini rekan-rekan sekalian, maka ternyata Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pengikutnya atau kepada pemeluk-pemeluk ajaran agama Islam untuk mencari jodoh dengan kriteria apapun. Karena apa? Setiap keluarga, setiap orang, setiap negeri punya kriterianya sendiri-sendiri. Nah, makanya setelah materi hari ini, gitu ya, setelah kita mengerti, oh gitu toh ajaran Islam itu, jangan lagi ada orang yang merasa, loh kok saya ditolak cuma gara-gara saya bukan anggota organisasi A. Nggak masalah, itu hak si perempuan yang menolak. Atau misalnya, loh kok ada orang yang mensyaratkan mas kawinnya harus besar dan lain sebagainya, tidak masalah. Itu tidak melanggar syariat Islam, gitu ya.
Artinya loh, bukan Islam melarang untuk memberatkan, benar, akan tetapi tidak dilarang juga kemudian apabila ternyata si perempuan mensyaratkan mahar yang besar. Terkecuali memang misalnya mahar itu dibesar-besarkan atau mahal itu dibuat mustahil karena sebetulnya si perempuan ini tidak mau menikah dengan si laki-laki itu sehingga dibuat syarat yang mengada-ada. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, yang ketiga, rekan-rekan sekalian, baru kita masuk ke materi utama gitu ya. Komitmen menjelang atau komitmen menuju pernikahan. Saya selalu memberikan pesan kepada semua orang yang datang ke rumah saya atau kemudian WhatsApp saya atau tanya di DM Instagram saya, apa sih yang harus saya lakukan menjelang pernikahan? Ternyata pertama adalah komitmen kepada diri sendiri dulu, itu dulu. Komitmen apa yang pertama? Komitmen untuk memperbaiki kehidupan keagamaan. Itu dulu yang pertama, paling final, paling fatal. Betapa banyak sekarang laki-laki maupun perempuan yang sebelum menikah dia belum pernah belajar tahsin misalnya. Dia belum pernah sekalipun atau sedikit pun menghafalkan Al-Quran. Dia belum pernah sekalipun belajar fikih secara runtut dari awal sampai akhir. Dia sekalipun belum pernah misalnya belajar kepada satu guru mengenai ilmu tafsir. Dan saya tidak mengatakan guru di satu ormas atau saya tidak mengatakan guru di satu lembaga. Tapi bisa juga kita datang ke pengajian di masjid setiap biasanya minggu kedua dan minggu keempat pada subuh di masjid. Itu ada kajian. Di masjid manapun itu random yang isi ulama-ulama setempat. Atau saya juga tidak mengatakan di sini teman-teman harus datang ke tempat yang jauh menjumpai ulama-ulama yang terkenal, misalnya Ustadz Hadi Hidayat atau misalnya Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Akan tetapi yang saya katakan di sini, yang penting kita punya komitmen untuk memperbaiki kehidupan keagamaan kita. Kenapa? Pertama, bagi anak-anak, ya bagi anak-anak, anak-anak itu tidak akan menyerap pelajaran agama secara teoretis dari mulut ayah atau dari mulut ibunya, akan tetapi akan melihat bagaimana cara ayah dan ibunya merespon kejadian sehari-hari dan anaknya nanti akan beranggapan itulah agama. Namanya juga anak-anak, ya. Namanya juga anak-anak. Anak-anak itu nggak nyambung kalau dia dikasih teori, ya Allah adalah zat atau Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Allah adalah zat yang memberikan kita rezeki. Allah adalah zat yang begini begitu. Atau interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sholat? Untuk menciptakan ketenangan dan lain sebagainya. Anak kita akan melihat wujud dari ketenangan kita itu dari mana? Ketika ayah dan ibunya misalnya menghadapi kemiskinan. Apa yang ayah dan ibunya lakukan? Apakah ayah dan ibunya tetap beribadah? Apakah ayah dan ibunya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ayah dan ibunya tetap bersabar dan seterusnya? Ketika ayah dan ibunya itu menghadapi musibah, ya. Musibah itu bisa apa saja? Kecelakaan, kecurian, kehilangan, kebakaran, atau misalnya apalagi? Ya, sakit dan seterusnya. Si anak akan mempelajari agama bukan dari kata-kata ayah dan ibunya, akan tapi dari melihat bagaimana cara ayah dan ibunya itu menghadapi musibah, menghadapi kehilangan, menghadapi pencurian, menghadapi pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak akan belajar agama dari sana. Dan ya rekan-rekan sekalian, maka sampai di sini penting sekali bagi orang yang mau menikah, yang berkomitmen mau menikah, dia tanamkan komitmen itu kepada diri sendiri untuk senantiasa belajar agama. Dari yang mudah-mudah dulu aja. Yang mudah-mudah misalnya apa? Cari kajian di masjid ya setiap biasanya setiap subuh tuh ada. Atau yang kedua, teman-teman cari kajian tahsin, cari kajian tahfiz. Di mana-mana itu ada, banyak sekali. Ya, apalagi di Depok ya. Kalau teman-teman di sini basisnya domisili Depok atau Jaksel atau Jaktim gitu ya, itu banyak sekali. Bahkan ada masjid-masjid yang memang khusus menyediakan kajian tahsin bagi masyarakat sekitar. Kalau nggak ada, banyak sekali kajian-kajian online tahsin yang memberikan sertifikat, baik itu Utsmani atau kemudian metode kiroati dan lain-lain sebagainya ya, banyak sekali. Fungsinya apa, rekan-rekan sekalian? Tadi yang pertama gitu ya, membuat kita selalu punya kedekatan dengan para ulama. Meskipun kita bukan orang yang faqih, meskipun kita bukan orang yang alim, alim itu dalam artian bukan soleh, beda. Ya, alim itu artinya orang yang mengetahui, orang yang paham agama. Meskipun kita belum ada di level alim gitu ya, kita belum ada di level dai, tapi setidaknya kita punya ikatan kuat dengan para ulama sehingga kemudian ketika kita menghadapi musibah atau jangan jauh-jauh deh, ketika kita berproses dengan seorang perempuan, ketika kita berproses dengan seorang laki-laki terus gagal,
kita nggak bingung harus ngapain, karena petunjuk itu senantiasa seminggu sekali selalu ada. Atau petunjuk itu ketika kita bersahabat dengan para ulama, datang terus kepada kita sehingga kita nggak bingung mau ngapain. Dan kedekatan kita kepada guru-guru agama itulah yang nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tuh nggak, ayahnya nyuruh kamu harus dekat sama guru agama, tapi ayahnya sendiri nggak pernah berteman dengan para ulama, ayahnya sendiri nggak pernah berteman dengan para ahli agama. Akhirnya apa yang terjadi? Ya anaknya begitu-gitu aja. Anaknya akan memilih teman yang mana temannya itu tidak mendekatkan dia kepada agama sedikit pun, tidak mendekatkan dia atau tidak menanamkan ketakutan kepada akhirat sedikit pun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain tadi ilmu-ilmu tauhid, ilmu tafsir dan lain sebagainya, saya menekankan di sini betapa pentingnya untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya. Ini berkaitan mumpung saya diundang sama KNRP gitu ya. Mungkin teman-teman KNRP lebih tahu. Di Gaza atau ulama-ulama Syam itu kebanyakan justru ngambil sanad itu sanad Al-Qur'an gitu ya, sanad bacaan Al-Qur'an kemana? Ke Masjidil Aqsa. Karena ternyata di sekeliling Masjidil Aqsa dan Gaza ada banyak sekali orang-orang yang sejak usia dini sudah hafal Al-Quran, lalu kemudian mereka tinggal menguasai bahasa Arab dan menghafalkan matan jazari sehingga bisa mereka itu mengambil sanad sejak sebelum menikah. Ada banyak sekali sahabat-sahabat saya dari Gaza atau dari sekitar Masjidil Aqsa gitu ya, dari Yerusalem, yang mana mereka itu di usia sebelum 25 mereka sudah ngambil sanad. Ini Masya Allah ya. Mereka sudah ngambil sanad sehingga mereka adalah Al-Quran berjalan gitu loh. Meskipun konteksnya tentu Al-Quran berjalan dalam artian mereka sudah hafal. Dan ketika seseorang sudah ngambil sanad, ke depan-depannya dia mempelajari tafsir, dia menjadi seorang da'i dan lain sebagainya, insya Allah sudah bisa. Gitu ya. Nah artinya dalam situasi keterbatasan aja gitu ya, dalam situasi perang, dalam situasi blokade, dalam situasi yang tidak bisa dikatakan damai, mereka saja bisa itu mengambil sanad Al-Quran. Masa kita nggak bisa gitu ya. Meskipun memang kita memiliki satu keterbatasan juga yaitu bahasa, tapi nggak masalah saya rasa. Nah ini ya teman-teman sekalian, anak-anak kita akan mempelajari kedekatan Al-Quran dari kedekatan orang tuanya juga kepada Al-Quran. Ketika orang tuanya bosan, yang disetel itu murotal atau musik. Atau ketika orang tuanya itu lagi gabut gitu ya, yang dibuka itu Al-Quran atau yang lain. Ketika orang tuanya itu lagi di jalan, naik mobil, orang tuanya itu malah nyanyi atau ternyata malah murojaah hafalannya naik kendaraan gitu ya, atau ketika orang tuanya itu misalnya lagi sholat dan lain sebagainya, anak itu akan melihat kenapa sih orang tua saya itu sholat malam kok bisa lama, bisa enak, karena ternyata orang tuanya banyak hafal Al-Quran ya. Nah kemudian si anak ini akan meniru, oh orang tua saya kalau sholat malam lama, maka saya akan mencontoh. Atau orang tua saya baca Al-Qurannya enak didengar atau tidak ya? Orang tua saya baca Al-Quran itu tahan lama atau tidak ya? Ada orang yang baru baca satu halaman aja udah keringetan. Ada orang yang baru baca satu halaman aja nggak tahan lihat handphone. Atau bahkan bukan cuma satu halaman, tapi setengah halaman. Udah nggak tahan dia lihat handphone dan lain sebagainya. Nah rekan-rekan sekalian, komitmen pernikahan itu dibangun dari sini. Ya, dari mengubah diri kita. Dari mengubah diri kita yang tadinya sama sekali tidak dekat dengan para ulama menjadi dekat dengan para ulama. Kalaupun belum dekat dengan para ulama, kita dekat dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Dari sekarang kita mencari kajian tahfiz, kita mencari kajian tahsin. Mungkin nanti teman-teman KRNP bisa merekomendasikan atau mungkin malah membuka gitu ya. Di mana nih kajian tahfiz, di mana kajian tahsin yang ada. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, komitmen pernikahan selanjutnya adalah kita masuk ke persiapan yang paling penting sekali, yaitu persiapan finansial. Nah, kebanyakan orang-orang yang mengisi di forum-forum yang bahasanya forum umum gitu ya, menghindari pembahasan persiapan finansial karena memang ini sensitif. Tidak semua orang punya privilege gitu ya untuk dia bisa menabung dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata persiapan pernikahan tidak dimulai dari menabung. Persiapan pernikahan dimulai dari mengatur pengeluaran dan mengatur pemasukan, bukan menabung. Ingat garis bawahnya, bukan menabung. Loh, bukannya orang itu dikatakan sudah bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan ketika dia sudah menabung? Ya, betul. Akan tetapi ternyata menabung itu cuma sepersekian ciri dari orang yang sudah bisa mengatur pengeluaran atau mengatur pemasukan. Emang ada ciri-ciri yang lain? Oke. Saya gambarkan dengan ilustrasi semacam ini. Contoh,
Kalau kita misalnya bekerja di wilayah Jabodetabek, ya kita bekerja di wilayah Jabodetabek. Nah, teman-teman sekalian, gitu ya. eh, ini ada satu, bukan aturan sih sebenarnya, ini ada satu advice dari orang-orang yang merupakan pakar-pakar keuangan yang saya ngobrol dengan mereka. Saya ngobrol dengan orang bank. Loh kok orang bank? Iya, orang bank itu sangat mengetahui pola konsumsi masyarakat, sehingga ketika mereka mengeluarkan kredit untuk masyarakat, mereka bisa menyaring mana yang jangan dikasih, mana yang dikasih. Nah, contohnya begini. Seorang fresh graduate atau seorang anak muda itu biasanya disarankan untuk tidak dulu menikah kalau dia baru saja mendapatkan gaji tetap dan dia baru saja kerja tetap, kalau dia sebelumnya belum pernah sama sekali bekerja selama 6 bulan. Kenapa? 1 bulan pertama dia biasanya masih beradaptasi dengan gaji tetapnya itu, sehingga dia belum tahu saya biasanya pengeluaran sebulan itu berapa, pemasukan sebulan itu berapa. Di bulan kedua, dia mulai belajar untuk menstabilkan dan mendapatkan pola. Di bulan ketiga, ini biasanya dia mulai dipertimbangkan oleh perusahaan tempat dia bekerja untuk naik menjadi karyawan tetap, atau kemudian tugasnya ditambah, atau kemudian ternyata si orang ini mulai memutuskan untuk pindah rumah atau resign. Maka, teman-teman sekalian, orang baru dikatakan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya itu di bulan keempat. Ini juga ada satu aturan dasar ya di semua HRD. Nah, gitu ya. Sebenarnya kita jangan dulu resign kecuali ada masalah yang fatal sekali sebelum kita 6 bulan bekerja di sebuah tempat. Kenapa? Karena secara keuangan itu akan menyebabkan kita tidak stabil. Nah, ini nanti kembali kepada orang yang memang dia mau bersiap-siap untuk menikah. Dia baru mendapatkan gaji tetap, dia baru mendapatkan status sebagai karyawan tetap dan lain-lain sebagainya. Ditahan dulu, ngepur dulu dia selama 3 bulan untuk dia bisa melihat kira-kira keluar untuk tabungan berapa, keluar untuk makan, minum, konsumsi, transportasi dan lain-lain berapa, rumah berapa, baru nanti sisanya dia pakai buat investasi, dipakai buat sedekah apa dan lain sebagainya. Agak rumit ya? Oke. Sederhananya seperti ini. Intinya teman-teman sekalian, sebelum teman-teman itu sudah beradaptasi selama 3 bulan minimal dengan gaji yang ada, maka teman-teman jangan dulu terburu-buru untuk menjalani proses pernikahan, teman-teman jangan dulu terburu-buru untuk kredit barang, teman-teman jangan dulu terburu-buru untuk memberikan beban kepada keuangan kita. Karena apa? 3 bulan itu adalah masa adaptasi dengan gaji tetap. Saya tidak bicara masalah nominal, saya bicara masalah kita bisa nggak beradaptasi. Karena toh kenyataannya banyak orang di luar sana yang nominal gajinya di bawah kita, tapi mereka mampu beradaptasi dengan baik, gitu ya. Dan banyak orang yang nominal gajinya jauh di atas kita, akan tetapi tampaknya dia tidak mampu beradaptasi sehingga kurang atau kemudian ternyata banyak hutang. Bahkan hutangnya sama kita yang gaji lebih kecil misalnya. Ada orang-orang semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya teman-teman sekalian, masih masalah finansial. Kalau kita memang sudah komitmen untuk pernikahan, misal kita sudah ngirim proposal, atau kita ngirim proposal itu maksudnya ngirim proposal nikah gitu ya, bukan ngirim proposal pembiayaan akad nikah, bukan, beda lagi gitu ya. Kalau kita ngirim proposal nikah, CV nikah, ini sebenarnya adalah sebuah alarm. Atau kalaupun kita sudah lamaran, ini sebenarnya adalah sebuah alarm untuk apa? Tolong lunasi semua utang. Nah, ini ilmu yang baru saya dapatkan belakangan ini ketika saya diskusi compare dengan berbagai pakar keuangan. Karena memang teman-teman sekalian, para ulama gitu ya, para ulama memang ahli dalil. Para ulama memang ahli hukum Islam. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin para ulama gitu ya, memiliki keterbatasan informasi mengenai pola hidup masyarakat kebanyakan. Ketika saya ngobrol sama orang bank, ketika saya ngobrol sama pakar keuangan keluarga, ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang mungkin usianya jauh di bawah saya, tapi kemudian dia sudah menikah, saya sadar satu hal, bahwa ketika seseorang sudah mau bersiap untuk menikah, penting sekali untuk tidak mengawali pernikahannya dengan utang. Gitu loh. Ya, penting sekali untuk tidak mengawali pernikahannya dengan utang. Bagi kita yang belum menikah, ya, yang belum nikah, silakan mulai hitung mundur dengan akad nikah atau hitung mundur lamaran itu dengan melunasi semua utang. Bagaimana cara melunasinya? Pertama, satu, buat tabel yang isinya itu utang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, itu yang pertama. Ini lebih mudah lagi kalau kita pakai Excel, gitu ya. Yang kedua, kita bikin lagi tabel utang dari yang paling jatuh temponya paling cepat sampai yang jatuh temponya paling lama. Nah, pertanyaan saya, mana yang harus dilunasi terlebih dahulu dalam kerangka untuk melunasi atau dalam rangka untuk mempercepat proses pernikahan? Yang pertama,
lunasi utang yang paling kecil dan yang jatuh temponya paling cepat. Misal kita punya utang dari 10.000 sampai 10 juta. Utang-utang yang di bawah 100.000, lunasin dulu semuanya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman sekalian, utang yang jumlahnya di atas 30% gaji, tolong minta kepada orang yang ngutangin kepada kita untuk diundur jatuh temponya. Karena apa? Kita fokus kepada utang-utang yang di bawah 30% gaji. Kenapa kok di bawah 30% gaji? Karena biasanya seseorang itu hanya menyisakan 30% gajinya setiap bulan. Di luar untuk biaya hidup. Contoh, kita punya uang 2 juta rupiah. Nah biasanya kalau orang ini nggak boros atau orang ini nggak lagi nanggung orang tua yang sakit dan lain sebagainya, dan itu is fine, itu adalah urusan teman-teman sekali yang tidak benar juga, tapi juga tidak salah gitu. Itu kan terserah teman-teman gitu ya. Teman-teman punya gaji 2 juta, ini biar gampang hitungnya ya. Ketika teman-teman punya gaji 2 juta, maka biasanya 1.200.000 sampai dengan 1.500.000 itu sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Sisanya untuk menabung dan lain sebagainya tinggal sisa 500. Maka teman-teman sekalian, kalau kita masih punya hutang yang di bawah 30% gaji atau hutang yang di bawah 500.000, kalau gaji kita 3 juta atau 2 juta, itu lunasi dulu pelan-pelan. Dan dengan catatan lunasinnya itu jangan minjem lagi. Artinya lunasi benar-benar pakai gaji sendiri. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, kepada orang-orang yang mengutangi kita dengan nominal di atas 30% gaji. Contoh, gaji kita 2 juta, lalu kita punya utang di atas 500.000. Mintalah kepada mereka untuk satu, mencicil, ya, dan nyicilnya satu-satu, jangan bareng-bareng, nyicilnya satu-satu, ya. Yang kedua, kalau kita sedang melunasi beberapa hutang dengan nominal yang cukup besar, artinya budah besar beberapa lagi, ya, minta satu persatu kepada mereka untuk mengundurkan jadwalnya dengan katakan, saya lagi melunasi hutang yang ini. Jadi caranya begitu, lunasin satu persatu dan pelan-pelan minta kepada mereka untuk mengundur dan jangan lari, jangan kabur, gitu ya. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, selama proses pelunasan utang ini dan selama proses kita menuju akad nikah, komitmen untuk tidak menambah hutang dalam bentuk apapun. Kalau perlu uninstall itu Shopee, ya. Kalau perlu uninstall itu apalah, itu kan ada pay later itu kan udah haram gitu kan, udah riba, apalagi itu. Ya saya termasuk yang berhati-hati gitu ya. Saya tidak, dalam artian saya nggak tahu tuh hukumnya bagaimana. Ada guru saya mengatakan itu riba, ada guru saya mengatakan tidak riba dengan persyaratan tertentu. Akan tetapi udahlah, lebih baik jangan gitu ya, bukan karena haram juga gitu, tapi lebih baik jangan. Atau misalnya teman-teman sekalian ngelihat status orang yang jualan terus dia mahal harganya, cuman nawarin satu hal, bisa dicicil loh guys, bulan depan naik harganya, udahlah gitu ya, itu di hidden dulu aja statusnya. Karena apa? Kita fokus bayar utang dan kita fokus persiapan pernikahan. Jadi selama kita melunasi utang, tolong jangan nambah utang. Jalan keempat, ya teman-teman sekalian, buka pintu pemasukan kedua selain gaji. Ya, teman-teman yang punya waktu luang ba'da kerja itu jangan ngopi, jangan ngobrol, jangan webtoonan, jangan nonton drakor. Ngapain? Anda sedang punya hutang, maka Anda harus cari pintu kedua. Caranya bagaimana? Anda buka privat. Atau kita misalnya buka pengajian, kayak kita buka apa, kayak ikut apa, dan lain sebagainya. Di situ ada pemasukan kecil, nggak apa-apa. Yang penting kita punya pemasukan kedua. Atau kita jual barang sesuatu yang ada di rumah kita untuk melunasi hutang yang jangkanya benar-benar seminggu ke depan udah harus dilunasi. Ya, tapi jangan yang vital juga, jangan handphone, jangan motor. Ya jangan. Itu ya, kecuali motor kita emang bagus banget, kalau kita jual itu tanpa kita ngutang lagi, kita bisa beli lagi satu yang grade-nya di bawah itu tapi tetap bisa diajak jalan, ya. Apa di rumah kita misalnya ada buku banyak gitu ya, ada buku banyak, oke, ada beberapa buku yang bisa saya jual, fine, jual. Karena teman-teman ketika melunasi hutang menjelang pernikahan, ini saya bilang, ketika teman-teman menjelang pernikahan, kalau teman-teman tidak sedang diburu-buru pernikahan, it's okay, itu terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman sedang diburu-buru pernikahan, oke, ini udah bulan Mei, sementara saya bulan Oktober harus nikah, utang saya 30 juta nih, ini gimana caranya? Atau utang saya nggak sampai 30 juta lah gitu, misalnya 10 juta, ini gimana caranya? Kayak tadi caranya, ya. Nah, teman-teman cari tambahan dari mana gitu ya, misalnya teman-teman cari part-time, dan inilah di sini teman-teman sekalian, orang yang survive setelah dunia pernikahan, orang yang survive dengan rumah tangganya, ya, nanti setelah teman-teman itu menikah, biasanya bukan orang yang punya kerja tetap, tapi orang yang survive biasanya orang yang multitasking, atau biasanya ini orang-orang yang multi skill, sehingga dia punya pekerjaan utama tapi dia juga punya pekerjaan sampingan akibat dari dia punya skill kedua. Maka teman-teman sekalian, dari sekarang buat teman-teman yang belum berproses menuju pernikahan, penting sekali buat teman-teman sekalian, sepanjang menunggu jodoh, tolong tambah skill apapun itu.
bahasa Inggris, bahasa Arab, atau teman-teman misalnya punya skill menyetir. Buat perempuan menyetir itu penting, something, ya. Buat perempuan menyetir itu penting. Atau teman-teman punya kemampuan untuk apa sekedar naik motor, atau teman-teman punya kemampuan bikin jus, bikin kue-kue kering, atau teman-teman punya kemampuan untuk mentranslate dari bahasa apa dan seterusnya. Ada teman-teman saya yang punya usaha hand lettering, dia belajar Canva sehingga dia bisa bikin poster, dia belajar bahasa Arab sehingga bisa menjadi mutarjim, atau dia misalnya, pokoknya dan lain-lain. Orang yang survive dalam kehidupan rumah tangga itu bukan orang yang gajinya besar, tapi cuma satu pintu. Tapi biasanya orang yang gajinya besar dan dia punya skill kedua sehingga dia dengan itu dia bisa mendapatkan tambahan-tambahan keuangan. Ya, itu yang paling penting. Tapi kalau teman-teman sudah diburu-buru pernikahan, oke, jangan lagi berpikir soal menambah skill kedua. Yang penting ini soal utang dulu, dilunasi dulu, gitu ya. Ini soal manajemen keuangan. Nah, terus yang ketiga, ini masih dalam bab bab manajemen keuangan. Kita atur kemana saja pengeluaran kita. Pengeluaran itu kita bagi ke dalam primer, sekunder, dan tersier. Primer itu apa saja? Makan, rumah, dan pakaian. Itu penting sekali. Dan juga termasuk diantaranya adalah komunikasi atau pulsa. Gitu ya. Komunikasi atau pulsa. Zaman sekarang kan Rasulullah SAW mengatakan yang silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki misalnya. Akan tetapi ternyata bagaimana kita bisa bersilaturahim kalau kita nggak bisa dihubungin? Itu problem kita. Maka teman-teman sekalian, dari berapapun gaji kita itu selalu sisakan 60% untuk makan, ya, pakaian, rumah, dan kemudian komunikasi, termasuk juga diantaranya listrik, karena itu kebutuhan vital. Misalnya gaji kita 2 juta tadi, ya, maka kita punya uang 1,2. Udah 1,2 jangan diapa-apain. Setiap kali kita gajian, 1,2 simpen, digembok, dikunci untuk makan, untuk minum, untuk ongkos, untuk rumah, untuk listrik, untuk pulsa, udah titik. Berarti untuk yang lain-lain sisanya tinggal 800.000. Ya kan, dari gaji kita yang 2 juta itu. Dari 800.000 itu, itulah yang kita gunakan untuk main, itulah yang kita gunakan untuk sedekah, itulah yang kita gunakan untuk jalan-jalan, itulah yang kita gunakan untuk nengok orang sakit, kondangan, dan lain sebagainya. Ingat, memenuhi undangan itu wajib, akan tetapi masukin uang ke kotak kondangan itu hukumnya tidak ada. Maka teman-teman lebih baik datang kondangan, mau patungan nggak gue nggak ada duit, nggak apa-apa, yang penting datang. Ya, yang penting datang. Toh sebenarnya uang yang masuk ke dalam kotak itu nggak dimakan sama aja. Ya, mungkin di sini ada beberapa yang sudah nikah, ya teman-teman sekalian. Itu uang kotak di kondangan itu nggak dihitung sama pengantinnya, tapi yang hitung adalah keluarganya untuk menambah biaya pelunasan tenda. Jadi teman-teman sekalian, pengantin itu akan lebih menghargai kalau kita mau datang daripada kita masukin uang ke dalam kotak. Nggak usah gengsi, nggak apa-apa, ya. Dan kok begitu? Bukannya kita kalau sedekah itu nggak usah mikir-mikir ya? Tadi misalnya kok kita batasi cuma 800.000 dan lain sebagainya, belum dengan 30% tabungan dan lain-lain gitu ya. Ya,